Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, hari Rabu, kita mulai pembelajaran Al-Quran ya, taklim Al-Quran. Oke, sebelum kita mulai, biasanya ini kalau pembelajaran luring di luar jaringan itu ada pembacaan itu sebelum taklim Al-Quran itu kalamun qadimullah itu ya. Oke, insya Allah nanti yang belum mendapatkan teksnya akan dikasih oleh uninya ya. Dan biasanya ya yang kita lakukan sebelum belajar Al-Quran itu adalah nadoman yang ada dalam kitab Tuhfatul Tullab. Oke. Tapi yang paling penting adalah kita tawasul dulu ya. Kita tawasul dulu, kita hadiahkan Fatihah kita untuk baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk para guru kita, kiai kita, untuk muallif kitab Tuhfatul Tullab, untuk kedua orang tua kita, dan juga untuk anak-anak semuanya, khususnya yang belajar di kelas Qiraah ya, Mabna Aba Asma binti Abi Bakar. Oke, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Ya, kita mulai dulu ya nak ya. Yang belum mendapatkan kalian dapat materi ini enggak? Materi untuk tajwidnya, yaitu kitab, minimal dari kitab filenya ya. Nanti yang belum bisa nanti menghubungi uninya atau menghubungi siapa yang ada di grup ini yang bisa dihubungi ya, musrifahnya ya, Mbak Musrifahnya itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang muqaddimah ya, muqaddimah dari kitab Tuhfatul Tullab. Nah, pertama yang perlu kita ketahui ya dalam kesempatan kali ini itu adalah tentang apa itu ilmu tajwid, kemudian apa kegunaan dari ilmu tajwid, hukum belajar ilmu tajwid, kemudian ada juga kaitan antara ilmu tajwid dengan tartil dan metode dalam membaca Al-Quran. Oke. Ini kalian gagal fokus nggak sama background yang ada di belakang saya? Ya, saya ini sekarang ada di ruang bermainnya anak-anak TPQ kelas PAUD ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. Tajwid ya. Pengertian ilmu tajwid ya. Kalau kita bicara tentang pengertian ilmu tajwid, berarti di sana ada makna bahasa, ada makna istilah. Kalau dari bahasa, tajwid itu dari kata jawwada yujawwidu tajwidan ya. Jawwada yujawwidu tajwidan, dan tajwid sendiri itu bentuknya adalah bentuk masdar. Nah, kalau istilah ya, secara istilah ya, ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari cara mengucapkan huruf-huruf hijaiyah ya, huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran itu, yang meliputi ya sifatnya, makhrajnya, dan juga hukum-hukum bacaan yang ada dalam Al-Quran. Oke, kita sambung ke kegunaan dari ilmu tajwid. Nah, kalau kita kembali kepada definisinya tadi ya, bahwa ilmu tajwid itu adalah ilmu untuk mempelajari cara mengucapkan, otomatis ya, harapannya dengan ilmu tajwid ini tidak ada kesalahan.
ya, agar tidak ada kesalahan dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an ya. Kemudian harapannya juga dengan belajar ilmu tajwid itu ya, ayat-ayat yang kita baca ya, baik cara pengucapan huruf, kemudian sifat huruf dan kaidah-kaidahnya itu bisa sesuai seperti itu ya, bisa sesuai. Dan kita mencoba ya dengan belajar ilmu tajwid itu kita mencoba meminimalisir kesalahan dalam pelafalan. Kenapa? Kalau kita dalam membaca Al-Quran saja salah ya, dalam pelafalan huruf-huruf yang membentuk kalimat atau kata yang ada dalam Al-Quran, otomatis itu akan merubah makna seperti itu gitu ya nak ya. Oke, kita lanjutkan hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah. Nah, kalau fardu kifayah berarti ketika sekelompok orang dalam sebuah desa mungkin atau komunitas apa begitu, ketika sudah ada yang belajar sudah cukup ya, karena fardu kifayah itu kan berarti ketika satu saja ada yang mempelajarinya, maka yang lain adalah gugur. Tapi mengamalkan ilmu tajwid itu di dalam prakteknya ya, membaca Al-Quran itu hukumnya adalah wajib. Terus gini nak, kalau kita kembali ke sejarah, kita tahu bahwa Nabi kita adalah seorang ummi, tidak bisa membaca ya, tidak bisa menulis, nah, seperti itu. Nah, ketika beliau pertama kali mendapatkan wahyu, kan langsung didekap oleh malaikat Jibril, kemudian ikra ya gitu kan. Terus dijawab sama Kanjeng Nabi, Nabi Quraish, saya ini nggak bisa membaca. Tapi setelah itu kan dituntun, nah, berarti Nabi aja untuk membaca Al-Quran ya dengan baik dan benar, dengan benar dan tepat itu langsung dibimbing oleh Jibril tanpa ditunjukkan apa itu ilmu tajwid seperti itu. Tidak, ilmu tajwid itu ilmu yang muncul kemudian karena sebuah riset ya, mungkin ini sifatnya sama kayak ini ya, dikumpulkan, diklasifikasikan seperti itu. Akhirnya muncullah ya sifat huruf, makhraj huruf ini makhrajnya sama seperti itu. Huruf ini sama ini sifatnya sama seperti itu. Nah, itu kita nanti juga akan belajar di sini seperti itu. Kemudian yang perlu kita tekankan ya, jadi guru baca Al-Quran ya, guru Al-Quran itu memang wajib ketika mengajarkan Al-Quran itu memberikan contoh bacaan yang benar dan tepat ya, seperti itu. Jadi harapannya muridnya pun bisa menirukan bacaan dari gurunya tersebut, begitu nah. Nah, jadi hukum mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah. Tapi ketika mengamalkannya, membaca Al-Quran tersebut ya, harus menerapkan ilmu tajwid. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ke kaitan antara tajwid dan tartil. Ya, jadi untuk materi ini tartil itu secara bahasa memang artinya pelan ya. Kalau kita kembali kepada Al-Quran ya, surat Al-Muzammil ayat 4 yang bunyinya auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Nah, warattil itu adalah fi'il amar. Nah, kita tahu al-amru lil wujud, berarti redaksi amar itu berarti menunjukkan itu wajib.
Terus kita kembalikan ya, kita kembalikan kepada penafsiran dari kata tartil menurut Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi tartil adalah membaca tiap-tiap huruf dengan tajwid dan mengetahui tempat berhenti, seperti itu. Jadi tartil itu berarti ini ya, membaca tiap-tiap huruf yang ada dalam Al-Qur'an itu, kemudian mengetahui wukufnya ya, berhentinya, seperti itu. Jadi penting sekali ya, penting sekali. Dan orang bisa tartil otomatis harus mengetahui ilmu tajwid. Karena ilmu tajwid tadi mengcover pengetahuan yang mencakup ya sifat huruf, makhraj huruf, dan juga ahkamul huruf, seperti itu ya. Oke. Materi terakhir. Selanjutnya Ustazah akan menjelaskan metode membaca Al-Qur'an. Oke. Jadi begini ya, metode membaca Al-Qur'an itu dibagi menjadi 4 ya. Ada tahqiq, ada tartil ya. Yang pertama tahqiq, ini untuk pemula ya, untuk mubtadi ya, untuk pemula itu wajib tahqiq ya. Kemudian yang kedua, metode membaca Al-Qur'an yang kedua itu adalah tartil. Kemudian yang ketiga, tadwir. Kemudian yang keempat adalah hadr. Nah, kita harus tahu ya definisi dari masing-masing metode tersebut. Metode tahqiq itu berarti seseorang menempatkan ya, sekali lagi menempatkan makharijul huruf, sifat-sifat huruf ya, kemudian mad qasar dan hukum-hukum bacaan yang telah ditetapkan oleh para ulama ahli qur'an. Jadi istilahnya tahqiq itu benar-benar adil ya, adil menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Bagaimana kita mengucapkan a, bagaimana kita mengucapkan ba ya, ta, nah, itu sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan sifatnya. Kemudian juga mempraktekkan bagaimana seharusnya idhar, bagaimana seharusnya idgham, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian yang kedua tartil. Mohon maaf, ini kebetulan kelasnya di dekat jalan raya, jadi agak sedikit ada suara lalu lalang. Semoga ini tidak mengganggu pembelajaran ya. Oke, saya lanjutkan. Tartil ini itu adalah membaca Al-Qur'an dengan pelan-pelan dan tanpa tergesa-gesa, dengan memperhatikan makharijul huruf ya, memperhatikan. Beda ya Nak ya. Kalau tadi tahqiq itu menempatkan, berarti menempatkan hak daripada huruf-huruf sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan makhrajnya. Tapi kalau tartil ya memperhatikan ya, berarti levelnya itu masih tidak sama dengan yang tahqiq tadi ya. Jadi kalau tartil itu membaca Al-Qur'an dengan pelan, tidak tergesa-gesa, tapi masih memperhatikan makharijul huruf, sifatnya, dan juga bacaan-bacaan yang ada dalam Al-Qur'an tersebut, seperti itu. Jadi dari sini bisa kita simpulkan ya, bahwa ya, tartil itu belum tentu tahqiq ya. Tartil itu belum tentu tahqiq, tapi kalau tahqiq pasti tartil ya. Karena nggak mungkin tahqiq itu nggak pelan. Karena apa? Karena tahqiq itu benar-benar menempatkan haknya huruf sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan makhrajnya, kemudian sesuai dengan bacaan yang ada. Itu namanya tahqiq. Tapi kalau tartil ya memperhatikan seperti yang Ustazah sampaikan tadi itu. Jadi kalau tahqiq pasti tartil, kalau tartil belum tentu tahqiq. Oke, kita lanjut pada metode yang ketiga, yaitu tadwir ya. Tadwir ini
membaca Al-Quran antara bacaan cepat dan bacaan pelan. Berarti tadwir itu sedang ya, sedang. Yang enggak cepat juga enggak pelan, sedang. Oke. Jadi ini apa namanya, levelnya di atasnya tartil lagi ya, di atasnya tartil lagi. Berarti tingkat kelancarannya itu sudah di atasnya tartil. Tapi bukan berarti tartil itu nggak lancar ya nak ya. Oke. Kemudian hader itu membaca Al-Quran dengan sangat cepat sehingga seakan-akan tidak jelas dalam suaranya. Ini biasanya kalau orang yang sudah apa namanya, bacaan Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran sudah di luar kepalanya, itu biasanya membacanya sangat-sangat cepat sekali. Dan metode cepat ini namanya adalah hader. Seperti itu. Ya, alhamdulillah untuk materi pertama kita sudah selesai. Untuk pertanyaan ya atau sesuatu yang mungkin bisa di-share ya, bisa nanti kita sambung di grup kelas daring kita ya, di kelas Qiraah E ya. Mungkin nanti Uninya bisa membantu ya kalau ada sesuatu yang terkait dengan teknis, masalah apa tadi, mungkin ada ini ya, kitab yang perlu kita share ya terkait kitab Tuhfatul Thulab dalam bentuk PDF atau apa begitu, ya bisa di-share di grup kelas ya, di kelas daring seperti itu. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anak ya, anak-anak mahasiswa benar Abah khususnya kelas Qiraah E bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan dan bermanfaat. Oke, kita lanjut di grup ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni timamikum. Nastamir al-liqa fil majmu'ah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.